Yo, balik lagi sama gua Papa Trader. Jadi hari ini indeks kita ditutup menguat 0,45%. Candlenya ini merah karena pagi-pagi dia opennya gap up, terus dia turun nutup gapnya, lalu dia ditutup di bawah harga openingnya. Indeks kita berhasil mempertahankan supportnya di 7.200 yang kemarin sempat jebol sedikit, tapi ternyata indeks kita masih kuat ya. Hari ini transaksinya ada 19,7 triliun dan asing masih masuk 2,38 triliun. Ini masih banyak banget ya, dan asing itu masuknya tuh di BMRI. Setelah laporan keuangannya keluar, langsung dibeli asing paling banyak hari ini sebesar 1 triliunan. Lalu masih ada Astra, BBRI, UNTR, ITMG, BBCA. Jadi kalau dilihat asingnya masuk ke semua big caps ya. Ini menandakan indeks kita masih kuat. Lalu yang dijual asing ada TLKM, Buka, Bumi, Harum, BBNI. Nah kalau dilihat dari 4 big banks ini yang dibuang asing BBNI dan dia terkoreksi 2,38%, itu menurut gua tetap wajar karena kemarin BBNI udah sempat hit 9.900 ya kalau nggak salah. Kita lihat aja langsung ke chartnya. Ya benar, BBNI sempat ke 9.900 terus terkoreksi dengan volume yang lumayan besar ya. Berikutnya BBNI kemana? Supportnya masih di 8.500 di sini, 8.500 ya supportnya. Jadi kalau mau kumpulin BBNI tunggu dia ke koreksi lagi lebih dalam, dan dia ada berita kalau red issue-nya nggak jadi. Mungkin ini investor jadinya buang barang dulu. Tapi bukan berarti BBNI jelek ya. Tanpa red issue berarti duit dia masih banyak. Lalu yang bakal gue bahas berikutnya BBRI. BBRI ini juga kemarin sempat sentuh all time high-nya di 4940 penutupan, terus dia koreksi. BBRI ini menurut gue masih menarik banget. Dia ada support di 4850 atau di 4870 di sini, di tempat yang closingan dia ini. Upside-nya sih menurut gue harusnya BBRI sampai ke 5000 ya. Jadi kalau mau kumpulin big banks itu tunggu koreksinya aja, jangan terlalu tinggi-tinggi. Lalu yang menarik buat gue hari ini BMRI yang sampai 1 triliun di akum asing. Kita lihat volumenya gede banget. Target kemarin di 8450 malah dibuat gap up, dan dia udah sampai di target di tiang ini ya, tiang bendera ini ya. Kemarin sempat gua bahas nih kalau misalnya dia buat penan begini lalu dia terbang, ternyata beneran dia buat penan dan dia beneran terbang. Terbangnya nggak pakai aba-aba, pagi-pagi langsung gap up, berarti dia menyisakan gap di sini. Kita buat aja nih kotak untuk gapnya jadi supaya kita tahu gapnya itu di mana. Resistance ini 8450 sudah jadi support ya sekarang, dan itu juga sebagai gapnya dia. Jadi ada gap di 8425 sampai di 8675. Menarik BMRI, semua big banks juga menarik. Laporan keuangannya semua bagus-bagus. Mungkin BMRI ini yang paling bagus, makanya dia sampai kayak begini, dan dia kan sebenarnya ketinggalan dari big banks yang lain yang udah jalan duluan. Volumenya gede banget. Ini gap bakal ketutup atau enggak? Gua yakin bakal ketutup, tapi nggak cepet. Dia harus koreksi pelan-pelan, mungkin sampai ketutup baru nanti naik lagi gitu. Sekarang kalau misalnya mau ambil mandiri ya tunggu di gap aja, kumpulin di gap sampai ke di supportnya di sekitaran 8000. Resisten keduanya tadi sempat kesentuh, terus dia koreksi. Resisten keduanya di 9000, dan ini apakah sudah all time high? Iya, dia sudah hampir kena all time high-nya dia. Ini all time high-nya dia juga kemarin di 9050, sedangkan hari ini 9075. Sebenarnya ini mandiri ini masih sangat menarik ya, mirip banget sama BBRI juga yang lagi ngetes all time high-nya dia. Kita lihat aja nanti gimana big banks setelah lebaran, karena ini juga video terakhir gue sebelum libur lebaran. Nanti deket-deket market buka lagi, kalau ada yang menarik gue baru buat video lagi. Terus yang terakhir bakal gue bahas mungkin BBTN ya untuk big banks. Yang BBTN juga ini menurut gue dia lagi di resistance, mungkin dia akan koreksi ke 1750 dulu di sini, deket-deket sini, di bawah 1800 lah, baru dia melanjutkan kenaikan. Kenapa? Karena nih kemarin waktu naik itu volumenya gede banget, sekarang koreksinya tuh volumenya kecil. Jadi sekarang mungkin masih dikumpulin juga. BBTN menurut gue di bawah 1800 itu menarik. Cut loss kalau di bawah 1750. Lalu berikutnya yang bakal gue bahas, yang sering gue bahas itu Buka. Buka hari ini juga menarik banget. Dia sempat hit di 400-nya terus terkoreksi, dan volume ini besar. Bagus banget nih menurut gue. Walaupun dia buat jarum atas berarti masih ada seller, mungkin seller-seller yang nyangkut kemarin. Tapi ini menunjukkan ya dia mau buat ini sekarang, inverse head and shoulder-nya lebih jadi sekarang kalau sekarang terjadi ya. Tapi mungkin masih pelan-pelan Buka menaiknya. Tetap support gue di 322. Ada support minor lagi di sekitaran 348 350 di sini. Buka tetap masih
downtrend ya. Dia belum berhasil membentuk higher high dari candle closingannya, tapi kalau dilihat dari candle hari ini dia sudah menembus resistance-nya, tapi dia nggak bisa tutup di atas resistance-nya. Tapi ini udah bagus banget menurut gua. Daripada beli Goto, mending sekarang kita beli Buka. Kemarin Buka udah dibanting jauh banget, sekarang gantian Goto yang dibanting jauh banget ya. Tetap cut loss kalau di under 322, mungkin dia bakal buat sedikit lagi seperti ini. Bisa aja ini naik terus dia buat seperti ini, baru dia terbang. Bisa aja. Kalau dia buat seperti ini lebih bagus lagi. Kalau dia bisa tembus ke 400 lebih bagus lagi, karena itu kayak udah confirm reversal lah gitu. Dan Buka ini laporan keuangannya bagus banget ya. Bukan dari e-commerce-nya, bukan dari aplikasi Bukalapaknya, tapi dari investment dia. Mungkin yang dia dari BBHI itu. Oke, lanjut. Gua mau bahas juga saham-saham coal, Adro sebagai favorit gua. Adro ini udah berhasil tutup gap ya kemarin. Ya gapnya udah ketutup lah intinya 2 hari kemarin itu. Jadi kita hapus gapnya ininya, tapi kita tetap bisa jadikan ini sebagai support minor di 3100-an. Jadi sempat kemarin kayak false break gitu, dia hampir tes support. Dia tes support juga di 3070, malah naik. Volumenya juga gede. Dia mau tes all time high-nya lagi di 3350 tapi gagal. Bisa aja nanti Adro ini bentuknya seperti ini, gini, bisa aja. Asal dia nggak buat lower low di 3070 ini sih, Adro masih strong banget ya menurut gue. Dan katalisnya katanya dia masih mau bagi dividen ya. Kalau dia bisa tembus di bagian sini, targetnya sampai berapa? Mungkin sampai ke target rounding bottomnya itu. Nah ini 3500 lah kira-kira ya. Tapi yang di sebelah sini kita udah catat targetnya di 3500. Jadi kalau misalnya Adro terkoreksi, itu mungkin saatnya untuk beli. Tapi jangan buru-buru juga, karena kita akan liburan nggak bisa beli, dan kita nggak tahu nih selama liburan nanti juga ada Fed rate yang bakal naik. Kita nggak tahu market kita responnya gimana. Tapi kalau dilihat dari inflow asing ke indeks kita itu kayaknya kita bakal strong aja, asal nggak ada surprise di Fed meeting itu ya. Kalau kenaikan 50 basis point itu menurut gue udah price in. Dan kalau naik suku bunga itu kayaknya yang diuntungkan kan banking, karena naik suku bunga berarti banking kita bunganya tambah naik, berarti tambah cuan mereka. Lalu yang bakal gue bahas berikutnya MTech. Setelah kemarin closing di 3000, hari ini closingnya di bawah 3000, 2990. Tapi ini di posisi all time high dia. Apakah MTech akan naik lagi? Sentimennya ini masih MSCI ya. Dia dikabarkan akan masuk ke MSCI. Tapi ini MTech ini asingnya masih masuk terus. Bukan yang dibuangin, malah masuk terus walaupun harganya udah di atas. Jadi kalau misalnya MTech ini terkoreksi sampai 2700 lagi, itu mungkin kesempatan beli ya. Dan MSCI ini tanggal 12 Mei katanya announcementnya. Siapa yang bakal masuk? Salah satunya tuh MTech yang sebagai kandidat, terus ada AMRT juga yang jadi kandidat, ada BRMS juga, sama Inco katanya. Jadi kita nggak tahu saham mana yang bakal masuk MSCI, tapi MTech ini kandidat terbesar, makanya dijagain terus harganya kayaknya seperti itu. Dan laporan keuangannya juga katanya bagus nih MTech, makanya dia all time high melulu. Support tetap sama ya di 2700, sekarang adalah area resistance. Kalau dia bisa bermain di atas 3000-an itu lebih baik, jadi kita bisa jadikan area resistance ini sebagai support yang pasti. Lalu berikutnya yang bakal gue bahas tuh MPMX, salah satu saham favorit gue juga. Dia berhasil nutup gap. Jadi ini kotak ini tuh sebenarnya gap. Sampai kemana MPMX bakal naik dan sentimennya apa? Kayaknya sih kalau MPMX ini biasanya main karena dividen. Setelah kemarin itu berhasil nutup gap, lalu dia terkoreksi, lalu sekarang ada candle hammer gini kebalik gitu ya. Ini berarti emang ada seller. Ya biasa lah. Mungkin yang udah nyangkut kemarin lama itu mau take profit akhirnya keluar, dan ini sekarang udah mau lebaran juga kan. Dia mau cari duit dulu, mau simpan dulu duitnya buat dipakai dulu buat jalan-jalan mungkin. Jadi menurut gue MPMX kalau di bawah 1300 itu worth to buy. Targetnya 1500. Laporan keuangannya juga belum keluar, tapi secara technical chart patternnya bagus banget ya. Kalau terkoreksi ke 1300 kita boleh makan. Cut loss kalau dia close di bawah 1200. Dia juga hampir menuju all time high-nya dia ya. Iya, all time high-nya tuh di 1600 pas awal-awal IPO. Menarik. Lalu film, gue sempat bahas saham ini waktu dia di sini di tanggal 14 April. Jadi gue bahas saham itu pas lagi weekend ya, karena dia menarik. Kenapa? Karena dia dibuang asing waktu itu banyak banget, tapi harganya malah naik, bukannya turun. Terus dia terkoreksi dikit, supportnya 1040, lalu dia naik. Naiknya akhirnya hari ini, dan dia sekarang berada di area resistance. Resistance-nya di 1300, sekarang
dia di 1325. Ini sebenarnya udah break resistance. Inflow-nya juga bagus. Apakah dia akan melanjutkan kenaikannya? Menurut gue mungkin masih naik, tapi harus koreksi dulu ya. Dia tuh kalau naik terus dia turun lagi. Kayak yang di sini kita lihat di channelingnya tuh begitu. Kalau minggu depan, 2 minggu lagi ya, kalau misalnya dia terkoreksi sampai di 1200 itu mungkin worth to buy. Berikutnya yang akan gue bahas terakhir ya, Akra. Akhirnya break juga Akra. Kemarin sempat gue gambar begini, supportnya di 900-910. Kemarin nih pas koreksi gue sempat masuk juga di bawah 1000, gue makan waktu itu sampai ke 955 kalau nggak salah gue dapatnya. Lalu sekarang hari ini breaknya volume juga bagus di atas rata-rata ya. Semoga Akra ini sampai ke 1200. Sekarang kalau mau lihat supportnya di mana ya, 1025 nih area breakoutnya nih, 1030 ini area breakoutnya, bisa dijadikan sebagai support, mungkin sebagai buy area ya, nggak support amat gitu. Target dia masih ke 1200. Akra laporan keuangannya juga bagus dan dia mungkin akan ngasih dividen juga. Belum ada beritanya tapi laporan keuangannya bagus. Oke, segini dulu video dari gua untuk market hari ini. Menarik ya, udah mau liburan malah ditarik indeks kita. Semoga Fed meetingnya berlangsung lancar supaya indeks kita lebih kuat lagi, dan setelah pulang dari liburan kita semua bisa cuan lagi. Buat teman-teman yang merayakan Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa like, subscribe. See you minggu depan. Happy holiday. Bye.